Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 praktikum 1 ingin menjelaskan mengenai siklus reproduksi babi, kawin alam, dan inseminasi buatan pada babi. Produksi babi memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor seperti reproduksi yang efisien, konversi pakan yang optimal, perkembangan yang cepat, interval generasi yang singkat, dan permintaan ruang yang relatif kecil menjadikan babi sebagai salah satu komoditas unggulan. Hal yang akan dibahas pada video ini adalah dari faktor reproduksi babi yang efisien. Siklus reproduksi. Siklus estrus rata-rata 21 hari dan lama estrus 2-3 hari dengan angka ovulasi 10-20 sel telur. Tanda-tanda estrus, yang pertama gelisah, yang kedua tidak mau makan, yang ketiga vulva membengkak, yang keempat saat punggung ditekan babi berposisi siap kawin, yang kelima terkadang mengeluarkan air liur, dan yang keenam terdapat suara lenguhan. Fase pada siklus estrus: proestrus, hari ke-17 hingga hari ke-21. Tahap fase folikuler di mana estrogen dan hormon perangsang folikel disekresikan secara meningkat sebagai persiapan untuk estrus. Gelombang kecil hormon luteinizing juga mulai dilepaskan. Estrus, hari 0 hingga hari pertama. Tahap fase folikuler di mana oosit telah mencapai kematangan. Sekresi estrogen, FSH, dan LH mencapai puncaknya, menyebabkan folikul pecah dan terjadi ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi dalam waktu 24-48 jam setelah puncak pelepasan estrogen. Metestrus, hari kedua hingga hari keempat. Estrogen, LH, dan FSH semuanya telah menurun dan babi betina tidak lagi menerima babi hutan secara seksual. Diestrus, hari kelima hingga hari ke-18, merupakan tahap terpanjang dalam siklus estrus karena pengenalan kehamilan terjadi pada fase ini. Selama tahap ini, progesteron terus meningkat sekitar hari ke-12 kehamilan. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan juga dikenal sebagai kawin suntik, merupakan metode yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi hewan betina yang sedang berada dalam periode birahi dengan bantuan seorang petugas inseminasi. Prosedur IBN standar pada babi adalah intercervical insemination, namun dapat pula dilakukan dengan post-cervical artificial insemination. Prosedur ini membutuhkan lebih sedikit sperma. Aspek inseminasi buatan pada babi: pelatihan babi jantan, pengumpulan sperma, kualitas sperma, pengolahan dan preservasi sperma, deteksi estrus, dan inseminasi. Until she's entered the AI area. We now have to decide whether she's in estrus. Don't just dive in and apply back pressure. Mimic the boar's courtship behaviour like the AI technician. It is important that she has good nose-to-nose contact with an active chatty boar at this point. This pre-AI stimulation is encouraging the sow to release oxytocin and will help with the transport of the sperm to the oviduct. You can also see why familiarising the gilts to human contact is so important. After a reasonable period of stimulation, about a minute say, apply full back pressure and even sit on the sow. She should readily arch her back and take your weight. Her ears will be raised and sows with upright ears will have them pricked upright. She will remain quite still and may even tremble. Clean the vulva with dry paper toweling or use special non-spermicidal wipes, being careful not to push dirt into the vulva. Ensure hands are clean before handling AI equipment. Don't touch any part of the catheter before it has been inserted. Open the vulva outwards so that the head of the catheter has a clean entry. With a sponge plug catheter, gently push it in at a slightly inclined angle until you feel resistance. Check the catheter is locked in the cervix by gently pulling the catheter back and feeling it snag. Again, ensuring your hands are clean, remove the top of the AI dose and attach to the stem of the catheter.
You can continue with back pressure and rub her flank and underline. Allow the AI to be drawn in by the sow. Don't be tempted to squeeze the AI dose and force the AI in. The catheter is left in the sow for a couple of minutes so that it's easier to remove once the cervix has relaxed, and so reduces the likelihood of back leakage.